Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah serta panjatkan rasa syukur kita semua karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu dan diberikan kesehatan. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini materi kita adalah tentang wilayah negara. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran wilayah negara, minggu kemarin kita telah membahas mengenai negara. Siapa yang masih ingat apa itu negara, pengertian negara? Saya, Bu. Ya, silakan. Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya ada sekelompok penduduk yang mempunyai pemerintah yang berdaulat. Ya, bagus sekali. Jadi untuk berdirinya sebuah negara, kemarin kita telah belajar bahwa untuk berdirinya sebuah negara itu ada syarat-syaratnya. Berdirinya sebuah negara itu yang pertama harus ada wilayah, yang kedua harus ada penduduk, yang ketiga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Hari ini kita akan membahas mengenai wilayah negara. Nah, ini ada gambar peta wilayah negara. Peta wilayah merupakan bukti kekuasaan sebuah negara. Jadi ada gambar peta bahwa ini batas-batas wilayah sebuah negara. Indonesia ialah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sekarang kita masuk ke wilayah. Wilayah negara adalah sebuah daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial dari sebuah negara. Atau wilayah negara adalah batas-batas di mana negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Karena apa? Wilayah negara di dunia ini, wilayah itu sangat luas sekali. Jadi wilayah yang sangat luas ini bukan dipunyai oleh satu negara saja, tetapi dipunyai oleh banyak negara yang menguasainya, yang mempunyai peraturan-peraturan menurut negaranya masing-masing. Jadi perlu ada batas-batasnya. Sekarang batas wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut, wilayah darat, dan wilayah udara. Kemudian wilayah darat. Ya, batas wilayah darat itu kan ada batas alam, ada batas buatan, dan ada batas garis lintang. Terus kita masuk ke laut. Laut adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut, sungai, maupun statis seperti danau. Laut terdiri dari laut teritorial, kemudian ada landas kontinen, dan ada zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial yaitu garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi diukur pada saat air pasang surut ke tengah laut, yaitu sepanjang 12 mil. Itulah namanya zona laut teritorial.
Kemudian kita lanjutkan zona landas kontinen. Ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, diukur dari dasar laut yaitu sejauh 200 mil. Jadi jarak antara benua ke benua 200 mil. Kemudian kita lanjutkan zona ekonomi eksklusif, yaitu negara mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut sepanjang 200 mil. Jadi sepanjang 200 mil itu negara mempunyai hak terhadap kekayaan alam yang ada di dalam laut tersebut, baik ikannya, kemudian minyak lepas pantainya, atau apa-apa yang ada yang merupakan kekayaan alam di dasar laut, itu merupakan hak daripada negara tersebut sepanjang 200 mil. Kemudian kita lanjutkan lagi udara. Wilayah udara adalah udara yang berada di permukaan bumi, di atas darat dan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, wilayah kedaulatan di Dirgantara adalah lebih kurang 36.000 km. Jadi dari permukaan bumi yang tertinggi sampai ke atas 36.000 km itu merupakan kekuasaan dari suatu negara sampai ke atas ya. Kalau lewat itu namanya udara bebas. Kemudian menurut von Holzen, ketinggian ruang udara adalah 1.000 meter dari titik permukaan bumi yang tertinggi. Cuma 1.000 meter. Kemudian batas negara. Sebelah utara, Indonesia berbatas dengan Malaysia bagian timur. Kemudian tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sebelah barat, tidak ada negara yang berbatas langsung bagian daratnya. Wilayah Indonesia bagian barat perbatasan langsung dengan Samudra Hindia, laut, dan perairan negara Hindia. Sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatas langsung dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Dan sampai di sini dulu ya nak ya, setelah kita diskusi tadi di WA Group, kemudian melalui Google Classroom. Baiklah, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan. Ayo bacakan kesimpulannya, apa kira-kira yang terdapat di dalam pelajaran kita tadi. Setiap negara memiliki batas-batasnya masing-masing. Dan atas batas-batas tersebut, negara memiliki hak untuk mengelolanya. Ya, setiap negara mempunyai batas-batas masing-masing. Kemudian negara itu berhak untuk mengelolanya. Ya, Bu. Terus? Batas-batasnya ada dari laut, dari darat, dan dari udara. Atas wilayah negara itu ada wilayah darat, laut, dan udara. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.